Salam dan salam sejahtera untuk anak didik kami dimanapun kamu berada saat ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, kita bertemu dalam pembelajaran daring atau e-learning melalui alat media sosial. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang koperasi. Baik, untuk siswa-siswa kami, dalam materi koperasi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian koperasi, yang kedua adalah landasan dan asas koperasi, yang ketiga tujuan koperasi, keempat ciri-ciri koperasi, kelima prinsip koperasi, keenam fungsi dan peran koperasi, ketujuh jenis-jenis koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi. Landasan ideologi yaitu Pancasila. Landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, landasan mental yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi, landasan operasional yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, serta berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi sekaligus sebagai pembeda dengan badan usaha non-koperasi. Ciri yang pertama, berdasarkan dasar pendirian. Koperasi didirikan berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi di antara anggota. Yang kedua, pendirian. Koperasi didirikan minimal 20 orang. Ciri yang ketiga, tujuan. Koperasi bertujuan meningkatkan pendapatan anggota. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna. Ciri yang keempat, ciri usaha. Usaha koperasi, pelayanan bagi anggota, keuntungan bagi anggotanya. Ciri yang kelima, kepemilikan. Anggota itu adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri yang keenam, hubungan kepemilikan. Kepemilikan dan penggunaan orang-orang yang sama. Ciri yang ketujuh, pengambilan keputusan adalah satu orang, satu suara. Beda dengan bukan badan usaha koperasi, satu saham, satu suara. Ciri yang kedelapan, pembagian sisa hasil usaha atau keuntungan. Dibagi berdasarkan jumlah transaksi anggota dengan koperasinya. Sementara yang bukan koperasi berdasarkan besarnya saham yang dimiliki oleh anggota. Kesimpulan dari uraian di atas antara lain ciri-ciri koperasi itu, yang pertama, koperasi merupakan badan usaha yang mencari keuntungan tetapi tujuan utama adalah pelayanan kepada anggota. Koperasi dapat didirikan oleh perorangan dikenal dengan koperasi primer atau badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. Koperasi melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha lain. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi roh aktivitas daripada koperasi. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah garis-garis penuntunan yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi itu sendiri. Prinsip koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota.
Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendirikan koperasi. Ketujuh, kerjasama fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi antara lain: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi berfungsi sebagai sokoguru perekonomian, khususnya sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan koperasi, masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah dapat bangkit dengan semangat sejahtera bersama. Secara internal, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Jenis koperasi. Berdasarkan bentuknya, koperasi ada dua. Ada koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder, yakni koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Jenis yang berikutnya, berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggota, maka koperasi dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Yang kedua ada koperasi konsumen. Yang ketiga ada koperasi produsen. Yang keempat ada koperasi pemasaran. Yang kelima ada koperasi jasa. Jenis berikutnya adalah berdasarkan tingkatannya. Maka koperasi dibedakan menjadi ada koperasi primer, ada koperasi pusat, ada koperasi gabungan, dan ada koperasi induk.